Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KIP atau PIP ya. Sudah banyak yang mengecek di websitenya, kemudian sudah juga banyak yang melakukan aktivasi, dan sudah juga banyak yang masuk di dalam SK pemberian. Tapi kok sampai dengan saat ini masih belum keluar juga Mas Eka dananya. Ini kenapa? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja. Kenapa saya sudah melakukan aktivasi, tapi kok dananya kosong ya? Saya ada di dalam SK pemberian Mas Eka, tapi kok sampai dengan saat ini saya belum bisa mendapatkan PIP-nya Mas Eka. Dana PIP-nya nggak keluar-keluar. Ini gimana? Terus berapa kali sih sebenarnya PIP itu keluar? Nah, jadi para warga sekolah, Mas Eka singgung dulu ya, PIP ini adalah program nasional. Ya, program nasional artinya dari Sabang sampai Merauke, selama sekolahnya berada di dalam kawasan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, di bawah Kemendikbud ataupun di bawah Kemenak, ya, maka semuanya bisa mendapatkan KIP ataupun PIP selama memenuhi persyaratannya. Artinya, kalau misalkan para warga sekolah sebelumnya tinggal atau bersekolah di Pulau Kalimantan, kemudian pindah ke Pulau Sulawesi, bisa nggak dapat? Masih bisa, ya. Atau dari Aceh, kemudian pindah ke Papua, masih bisa dapat nggak Mas Eka? Bisa, selama ditandai dan memenuhi kriteria sebagai penerima PIP-nya. Jadi, selama dia berada di kawasan atau sekolahnya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Kemendikbud ataupun di bawah Kemenak, maka masih bisa berhak untuk mendapatkan PIP ataupun KIP. Jadi KIP ini bukan hanya untuk provinsi tertentu, bukan hanya untuk pulau tertentu gitu ya. Oh, PIP hanya untuk di DKI Jakarta aja nih, wilayah lain nggak dapat. Oh, PIP hanya untuk dapat di Kalimantan aja nih, wilayah lain nggak dapat. Oh, PIP hanya untuk di Sumatera aja, Kalimantan nggak dapat, Papua nggak dapat. Nggak, semuanya bisa mendapatkan KIP karena ini sifatnya nasional. Itu dulu yang harus para warga sekolah garis bawahi. Kemudian dalam pencairannya KIP ini ya, setelah ditandai ya, diusulkan kemudian memang masuk, maka ada dua kriterianya. Yang pertama adalah masuk di dalam SK pemberian dan SK nominasi. Siapa yang masuk di dalam SK pemberian Mas Eka? Yang masuk di dalam SK pemberian adalah mereka yang rekeningnya sudah aktif atau penerima sebelumnya ya, atau pemegang KIP sebelumnya. Maka kalau memang sudah aktif dan masih di jenjang yang sama atau di bank penyalur yang sama, itu tidak perlu melakukan aktivasi lagi ya. Biasanya misalkan dari SD itu biasanya BRI ya, kemudian SMP juga BRI. Nah, di SMA itu berubah tuh menjadi BNI. Sementara teman-teman yang di Aceh, semuanya dari SD, SMP, SMA itu menggunakan Bank Syariah Indonesia, ya. Kalau yang wilayah lain, dia tergantung dari jenjangnya. Makanya di video sebelumnya itu Mas Eka memberikan informasi, kalau pengen lanjut PIP-nya, maka ditandai lagi. Terutama yang kemarin di kelas 6, sekarang di kelas 7 SMP, atau kemarin di kelas 9 SMP, sekarang di kelas 10 SMA, maka itu wajib ditandai di dapodik sekolahnya lagi, bilang ke petugas operator dapodik sekolahnya untuk ditandai sebagai penerima PIP-nya. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan lagi. Nah, untuk yang alih jenjang seperti ini, biasanya nanti kalau sudah beda penyalur banknya, maka dia masuk di dalam SK nominasi. Nah ya, jadi kalau yang di SK pemberian, kalau memang sudah ada, ditunggu. Kapan Mas Eka pencairannya? Dilihat di tahapnya. Biasanya ada beberapa tahap ya. Dilihat, terus biasanya pihak sekolah juga bisa melihat di akun Sispenanya. Si pintarnya ya. Di situ paling lambat bisa dicairkan bulan apa? Karena selambat-lambatnya 30 hari setelah surat perintah penyalurannya itu dikeluarkan, maka selambat-lambatnya 30 hari bank harus menyalurkan ya. Jadi kalau di akun si pintarnya terlihat misalkan paling lambat dicairkan tanggal 31 Agustus contoh ya, paling lambat atau paling cepat 31 Agustus gitu. Berarti kalau paling cepat 31 Agustus masih bisa lambat sampai bulan Desember seperti itu. Jadi tinggal ditunggu aja. Kalau SK pemberian nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, kalau yang diaktifasi ini tidak akan langsung muncul uangnya di dalam situ. Jadi begitu aktivasi pengennya langsung ada duitnya kan, atau ada dananya. Tidak.
Jadi begitu diaktifasi, ya, para warga sekolah kan mengaktifasinya ke bank penyalurnya ya. Kalau yang SD ke BRI, SMP kalau tidak salah BRI atau BNI ya, Mandiri gitu. Terus SMA itu ke BNI. Nah, setelah diaktifasi, maka ditunggu. Ya, ditunggu sampai kapan Mas Eka? Ditunggu sampai muncul di dalam SK pemberian. Bagaimana cara kita tahu kalau misalkan kita masuk di dalam SK pemberian? Dicek secara berkala di WPIP-nya atau bisa minta tolong ke sekolahnya untuk mengecek di akun si pintar sekolahnya. Di akun si pintar sekolahnya, di situ nanti akan terlihat ya siswa yang sudah masuk nominasi sudah melakukan aktivasi atau belum. Kalau sudah melakukan aktivasi, maka nanti dia akan pindah ke SK pemberian. Nah, di SK pemberian nanti akan muncul nama dia, kemudian kapan dana itu bisa dicairkan. Jadi untuk para warga sekolah memang prosesnya agak panjang untuk pencairan itu ya. Jadi terutama yang dari aktivasi ya. Ini sudah diaktifasi Mas Eka, saya sudah 3 bulan masih belum keluar juga. Iya, ditunggu aja. Karena memang cukup panjang prosesnya, mulai dari surat perintah pembayaran, terus pemindah bukuan, transfer dan segala macam, itu prosesnya panjang banget, dari Pusdatin, dari kementerian dan segala macam sampai ke banknya, sampai benar-benar disalurkan, itu prosesnya lumayan cukup panjang dan agak ruwet gitu, ngejelimet ya. Jadi sabar untuk para warga sekolah, nggak perlu takut kalau sudah diaktifasi ya, yang penting sudah diaktifasi terlebih dahulu. Nah, yang ribet adalah kalau para warga sekolah masuk dalam nominasi tapi tidak dilakukan aktivasi sampai dengan batas yang sudah ditentukan, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara. Kalau dananya dikembalikan ke kas negara, artinya dibatalkan PIP pada tahap tertentu atau pada tahap itu, ya, atau pada fase itu, ya. Jadi KIP ini kan atau PIP ini setahun hanya 1 kali anggarannya, ya. Jadi ketika sudah dapat di tahun 2023, ya berarti nanti di tahun 2024 ini dari Januari sampai Desember, tinggal dilihat aja rentan itu turunnya di tanggal berapa atau di bulan apa. Contoh misalkan di bulan Agustus ya, berarti ya udah dapat di bulan Agustus, otomatis dia dapat hanya 1 tahun itu aja ya. Tidak mungkin dapat lagi di Desember, kecuali seperti ini. Contoh, dia masuk di dalam SK nominasinya di bulan Agustus, kemudian SK pemberiannya di bulan Desember dan baru cair di Januari 2025. Kemudian ada pendataan tahun 2025, dia masuk lagi di dalam SK pemberian, keluar lagi di bulan Juli 2025. Wah, berarti setahun bisa dapat 2 kali dong? Tidak. Ya, yang cair di Januari itu tahun anggaran 2024 dan yang cair di tahun 2025 bulan Juli itu tahun anggaran 2025. Jadi KIP itu hanya 1 tahun sekali, tidak lebih ya. Berapa dananya Mas Eka? Itu sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Seperti itu para warga sekolah ya. Jadi sekali lagi, untuk para warga sekolah yang memang sudah melakukan aktivasi dan sampai dengan saat ini masih belum cair, ya tinggal tunggu aja. Syukur-syukur dalam waktu dekat ini sudah cair. Nah, ini perlu warga sekolah ketahui ya, ini akan ada batas cut off lagi untuk penarikan tahun 2025 atau di fase ke ya tahun 2025 buat nanti ya. Itu biasanya di bulan akhir Agustus atau di pertengahan September. Jadi untuk para warga sekolah yang tadi Mas Eka sebutkan tuh yang naik jenjang dan sampai dengan saat ini lupa untuk menandai sebagai penerima PIP-nya di dapodik sekolahnya, lapor dulu ke sekolahnya ya, bawa kartu KIP-nya dan bawa buku tabungan PIP-nya. Bilang, Bapak, Ibu, saya penerima PIP dari jenjang sebelumnya, tolong tandai saya lagi sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ditandai, ya udah tinggal tunggu ya. Pasti dapat atau tidak Mas Eka? Ya, yang penting sudah usaha untuk ditandai dan diusulkan terlebih dahulu. Bagaimana mau dapat kalau belum diusulkan, belum ditandai ya. Ini di jenjang sebelumnya, penerima sebelumnya dapat, kemudian tidak lapor, tidak ngomong, tidak apa ke sekolahnya, terus bilang, saya dari jenjang sebelumnya udah dapat, kok sekarang nggak dapat ya? Ya, bagaimana mau dapat? Karena belum ditandai. Lah, bagaimana mau ditandai kalau kitanya warga sekolahnya tidak konfirmasi ke sekolah. Jadi untuk warga sekolah yang memang beralih jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, maka minta tolong ke sekolahnya untuk ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya dengan membawa buku KIP dan buku tabungan PIP-nya. Terus untuk para warga sekolah yang masuk ke dalam SK nominasi, maka segera lakukan aktivasi. Nah, ini ada beberapa tahap ya yang sudah keluar. Yang Mas Eka lihat itu lumayan cukup banyak tahapnya. Terus dia paling telat itu aktivasi tanggal 31 Desember 2024 ya. Jadi untuk para warga sekolah yang memang masuk di dalam SK nominasi, datang ke sekolahnya ya. Mungkin sekolahnya lupa memberi informasinya, silakan warga sekolah kalau udah ngecek di website PIP-nya ya, terus masuk di dalam SK nominasi, penetapan SK nominasi tahun 2024,
maka para warga sekolah datang aja langsung ke sekolahnya untuk minta surat pengantar. Nah, nanti surat pengantar tersebut bawa ke bank penyalur. Nah, setelah diaktifasi, tunggu sampai dengan ada SK pemberian nanti. Nah, ketika SK pemberiannya nanti sudah muncul, maka dana pencairannya paling cepat biasanya 30, paling cepat atau paling lambat ya 30 hari dari proses pencairan tersebut. Seperti itu para warga sekolah. Jadi untuk para warga sekolah yang kemarin sudah diaktifasi tapi dananya masih belum cair, ya ditunggu aja ya. Mudah-mudahan secepatnya cair, jadi nggak perlu khawatir, yang penting sudah diaktifasi terlebih dahulu. Ya, yang repot adalah masuk di dalam SK nominasi tapi tidak melakukan aktivasi dan baru ngeh 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian. Masihkah saya masuk di dalam SK nominasi? Tapi di situ keterangannya dana sudah dikembalikan ke kas negara, itu bagaimana? Ya kalau sudah dikembalikan ke kas negara artinya sudah ditolak, bukan ditolak, dibatalkan sebagai penerima PIP-nya. Nah, bisa nggak saya mengajukan lagi Mas Eka? Bisa, boleh. Ajuin lagi aja gitu ya. Kalau misalkan nanti dapat, ya berarti masuk ke SK nominasi lagi, berarti harus diaktifasi. Ya jangan sampai nanti udah diusulkan dapat terus lupa lagi. Ya begitu terus berulang. Itu sayang banget. Jadi kalau yang udah diaktifasi tinggal tunggu, dan kalau yang masuk di dalam SK pemberian sampai dengan saat ini masih belum menerima, ya ditunggu. Ya, sekali lagi yang ada di dalam SK pemberian kalau sudah menerima dalam rentan dari Januari sampai dengan bulan ini ya, atau sampai dengan nanti bulan Desember sudah menerima di salah satu bulannya, berarti udah tahun 2024 tersebut udah pernah dapat 1 kali gitu ya. Nanti dapat lagi tahun 2025. Nah, ada pendataan cut off-nya itu kalau tidak salah di pertengahan September atau di tanggal 31 Agustus gitu ya. Di 31 Agustus atau di pertengahan September lah. Pokoknya sekitaran bulan itu biasanya nanti ada informasi lebih lanjut lagi. Nanti untuk cut off-nya untuk kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi mau cut off, nanti Mas Eka akan informasikan di channelnya Mas Eka. Oke, seperti itu para warga sekolah. Itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.